Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini di mata kuliah evaluasi dan asesmen. Ya, di kelompok 9 ini kita akan membahas tentang tolak ukur asesmen. Apa sih asesmen dan apa sih tolak ukur asesmen itu? Oke, tetap semangat ya di hari Senin ini. Kita awali dengan berdoa pastinya, dan kita awali dengan diskusi bersama mengenai tolak ukur asesmen. Langsung saja ke slide selanjutnya. Oke teman-teman semua, langsung saja ya. Di sini saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ardiansa Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 1917104033. Di sini saya menjadi moderator untuk presentasi kali ini dari kelompok 9 nih. Yuk kenalan, ada siapa aja sih di kelompok 9. Yang pertama tadi saya sendiri, Ardiansa Nugroho. Yang kedua ada Anggit Rahayu. Yang ketiga ada Amelia Nurul Aisyah. Dan yang keempat ada Husnul Khotimah. Oke, sebelum masuk ke materi nih, semoga semuanya tetap fokus ya, masih mendengarkan dan masih melihat presentasi kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke teman-teman semua, materi yang pertama nih tentang apa itu assessment. Teman-teman tahu nggak sih sebelumnya apa itu assessment? Definisi dari assessment itu sendiri apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, kita bahas bareng-bareng ya di sini. Yang selanjutnya, pengertian assessment. Assessment adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek seperti baik buruk, efektif tidak efektif, berhasil tidak berhasil, dan semacamnya sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, asesmen bertujuan untuk menyediakan informasi yang selanjutnya digunakan untuk keperluan informasi. Oke teman-teman semua, tadi udah tahu ya mengenai apa itu assessment. Tadi sudah dijelaskan pengertian atau definisi dari assessment sendiri. Nah, lalu kita beranjak ke yang pembahasan yang kedua nih, tentang apa itu tolak ukur. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tolak ukur dari assessment itu sendiri? Dan di sini kita akan bahasnya tolak ukur assessment ya, bukan tolak ukur yang lain-lainnya gitu. Oke, langsung aja ya. Apa sih itu tolak ukur assessment? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tolak ukur. Yaitu tolak ukur secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur atau menilai dan sebagainya. Patokan, standar, atau arti istilah kriteria dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata tolak ukur atau standar. Dari nama-nama yang digunakan tersebut dapat segera dipahami bahwasanya kriteria, tolak ukur, atau standar adalah suatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau standar dapat juga disamakan dengan takaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam tolak ukur asesmen, yaitu yang pertama motivasi. Merupakan hal yang dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas individu maupun kelompok, yang mana dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua yaitu validitas, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas ketepatan data yang telah diperoleh. Yang ketiga yaitu keadilan, yaitu salah satu bentuk kenetralan atau kepasifan atas persamaan perlakuan tanpa membeda-bedakan. Yang keempat yaitu keterbukaan, merupakan suatu bentuk penerimaan atau sambutan yang baik ketika asesmen sedang dilakukan dan mampu memberikan keterangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, berkesinambungan. Berkesinambungan dalam asesmen yaitu adanya tindak lanjut yang dilaksanakan setelah dilakukan asesmen. Kemudian yang keenam ada kebermaknaan.
Kebermaknaan yaitu suatu hal yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam melakukan asesmen. Yang ketujuh ada komprehensivitas. Komprehensivitas yang dimaksud yaitu menjamin bahwa dalam menyajikan informasi dalam asesmen secara utuh dan lengkap, tidak ditambah maupun dikurang. Kemudian yang terakhir ada edukatif, yaitu memberikan kesan atau pembelajaran yang dapat digunakan sebagai rujukan permasalahan yang akan datang. Oke teman-teman, nah tadi kan udah tahu ya tentang tolak ukur asesmen itu apa, pengertian dari asesmen itu apa. Nah selanjutnya tuh ada tentang contoh nih, biar teman-teman semuanya tahu ya, dari tadi masih tolak ukur, terus asesmennya gimana sih contohnya. Aku ambil contoh atau dalam kasus layanan bimbingan konseling ya di suatu sekolah gitu. Nah di sini tuh ada asesmen dalam layanan bimbingan konseling memiliki kedudukan sebagai fondasi atau dasar dalam perencanaan program bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini disebabkan karena kesesuaian program, gambaran peserta didik, dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, dapat dikatakan bahwa asesmen dalam bimbingan konseling sebagai dasar penetapan program bimbingan konseling itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam bimbingan konseling, pelaksanaan asesmen itu harus dilakukan secara berhati-hati ya, sesuai dengan kaidahnya, karena jika asesmen tidak memadai atau tidak memadai, maka akan terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi masalah yang akan menyebabkan kegagalan dalam treatment yang sudah dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nih teman-teman tahu nggak sih, ternyata keberhasilan dalam bimbingan konseling dalam sekolahan itu dapat diukur dari asesmennya loh, dari penilaian yang dilakukan. Nah, oleh karena itu dalam pelayanan bimbingan konseling haruslah melakukan asesmen agar masalah yang dialami akan mempunyai solusi yang sesuai dengan konseling atau yang sesuai dengan program yang sudah ditentukan atau masalah yang ada, kayak gitu ya. Oke teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan banyak banget ya mengenai tolak ukur dari asesmen itu sendiri, dari mulai pengertian sampai contohnya dan macam-macam tolak ukur asesmen itu apa aja sih. Oke, sekarang udah selesai nih penjelasan dari kita semua dari kelompok 9. Terima kasih atas kesempatannya dan jangan lupa ya untuk terus belajar, walaupun hari kita di hari Senin ini sangatlah padat, tapi tetap terus belajar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya channel ini, jangan lupa. Dan see you di kesempatan atau di diskusi materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.